Enak loh guys. Yakin gak mau nyobain? Ngiler kan? Bentar dulu. Sebelum kalian nyobain, kita denger nih hasil wawancara kita bersama pemilik usaha UMKM Bakso Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini dari kelompok UMKM dan Koperasi dari manajemen 19A. Sekarang kami sudah berada di rumah, di kediaman salah satu seorang pengusahawan UMKM di Puri Teluk Jambe, yaitu pemilik ownernya dari Bakso Ambon. Nah, sekarang saya sudah berkesempatan untuk mewawancarai pemilik dari usaha UMKM Bakso Ambon ini. Nah, sekarang Bapak silakan untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa yang nonton di sana. Tuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakso Ambon. Perkenalkan, nama saya Larno, owner dari Bakso Ambon yang berada di Puri Teluk Jambe, Blok C2 nomor 20. Itu adalah pusat dari Bakso Ambon. Kami merintis usaha dari tahun 99 di Kerawang. Alhamdulillah sampai sekarang kita mempunyai kurang lebihnya 7 cabang. Salah satunya di Puri Teluk Jambe, di Welahar, di Cengkong, di Indogrosir, di Mall Galuh Mas, baik di KCP maupun di Festif. Insya Allah minta doanya yang akan datang kita mau buka di Tri Bisnis Kerawang. Amin. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Dengan Bapak Larno. Iya, betul Bapak sekali. Larno. Oke, mungkin di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Larno seputar ya bisnis yang sudah Bapak rintis dari tahun 1999. 1999. Oh, sudah cukup lama sekali ya. Belum sih, baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Oke. Mungkin untuk riwayat pendiriannya sudah sedikit diceritakan ya tadi oleh Bapak Larno sendiri. Selanjutnya mungkin saya akan mengajukan pertanyaan mengenai perkembangan usahanya sejauh dari pertama merintis sampai mungkin sekarang, sampai masa-masa yang mungkin bisa dikatakan masa yang sedang sulit saat pandemi seperti ini. Mungkin secara singkatnya saja perkembangan seperti apa, Pak? Baik, Mas. Jadi saya memang berjuang di Kerawang ini dari nol. Mungkin mas-mas ini baru lahir. Saya jualan keliling karena banyak sekali dulu anak-anak kompleks ini yang dulu ya saya gendong-gendong, saya kasih bakso tusuk, sekarang sudah pada lulus kuliah. Jadi memang saya dari nol, dari jualan keliling, terus saya buka di dekat Masjid Raya itu, buka mulai outlet, jadi keliling 3 tahun, kemudian saya buka di outlet. Alhamdulillah saya bisa mengembangkan di Kerawang, tentunya dengan disupport juga teman-teman, baik istilahnya dari akademis, dari olahraga yang biasa kita sponsori kerjasama. Alhamdulillah juga sekarang ya kita bisa merambah ke Kerawang, wilayah utara juga selatan. Yang kami inginkan adalah kita bisa bekerja sama, baik khususnya untuk dunia pendidikan sekarang ini yang biasa yang
saya utamakan untuk kerjasama karena jujur aja Mas, dulu saya hidup mau sekolah, pengen sekolah itu tapi susah. Saya tukang bakso, tetapi saya juga pendidikan terakhir saya tamatan STM jurusan mesin. Jadi kalau dipikir-pikir nggak klop mesin ke bakso itu ya. Tetapi bukan alasan, karena apa? Sesuatu ilmu itu bisa diimplementasikan di bagian apa saja. Yang jelas apapun yang kita miliki, asal kita kreatif, saya yakin dengan kesungguhan hasilnya akan bagus. Itu mungkin kalau saya ceritakan untuk usaha. Jadi kalau saya ceritakan satu persatu itu mungkin terlalu lama. Misalnya kan kita apalagi kayak proses di mall. Tapi alhamdulillah dari saya nol, alhamdulillah punya outlet 1-2, saya bisa istilahnya tambah usaha. Tetapi sedihnya dengan kenyataan yang sekarang. Sekarang pandemi ini benar-benar pukulan yang telak luar biasa, khususnya bagi usaha UMKM kelas menengah ke bawah. Kalau yang kelas atas nggak usah diomong, pasti dia bisa bertahan. Tetapi kelas menengah ke bawah ini bisa bertahan jualan, bisa makan, itu udah hal yang luar biasa. Karena udah jelas jam kita jualan juga nggak bebas, protokol kesehatan harus kita terapkan juga, jaga jarak juga, ditambah lagi ada jam malam kalau di Kerawang. Jadi memang kita untuk saat-saat ini bagaimana istilahnya harus kreatif. Kita juga melakukan penjualan online, baik itu lewat Gojek, Shopee, dan juga Grab. Jadi memang semuanya sudah kita tempuh, walaupun hasilnya untuk sekarang ini bisa dikatakan belum maksimal. Berarti terus berinovasi berarti ya Pak ya? Betul sekali Mas. Oke. Nah selanjutnya mungkin pertanyaannya, kalau boleh tahu dulu itu strategi permodalannya pas awal itu seperti apa ya Pak? Kalau strategi permodalan untuk usaha menengah ke bawah itu memang tantangan utama Mas. Satu, kalau UMKM yang menengah ke bawah memang masalah pertama itu di modal. Modal ya. Karena apa? Memang keterbatasan SDM juga apa ya? Kalau saya bilang memang kalau untuk menengah ke bawah itu modal di awal itu yang memang susah. Kita mau melakukan pinjaman ke bank, tentunya bank kita harus mesti ada jaminan. Jaminan. Jadi memang kita, kalau saya pribadi di awal itu ngumpulin dari sedikit demi sedikit dulu. Ngumpulin dari sedikit demi sedikit. Mungkin bisa istilahnya disimpan, dibeliin apa. Kalau namanya kita orang kampung dulu, mungkin dibeliin sapi, taruh kampung. Nah setelah berjalan beberapa tahun, sapi-sapi pas harga bagus kita jual buat modal usaha. Nah, gitu. Karena kalau kita mau menjaminkan sesuatu ke bank, selain kita belum paham, takut, kita nggak ngerti juga. Kalau biasanya kan andalan cuman barang yang di kampung, di rumah, sedangkan kita cuman orang tua hidup tani. Jaminan terakhir cuman sertifikat rumah, kalau sampai nggak kebayar, orang tua bisa pindah ke kebun gitu. Terus selanjutnya itu kami akan menanyakan mengenai sejauh ini strategi pemasaran UMKM bakso Ambon ini seperti apa sih Pak? Kalau strategi saya memang, saya dulu kan untuk kerjasama atau yang kita sponsori kebanyakan dulu kan dari olahraga. Baik futsal, voli, basket. Dari SMA Negeri 1 Kerawang sampai SMA Negeri 1 Loji sudah saya sponsori semua. Saya ada sertifikatnya semua, cuman sebagian di warung Pruri, sebagian di mall, di Festive. Jadi untuk kenang-kenangan. Jadi memang kita lebih mendekat ke anak muda, karena apa ya? Kalau anak muda itu cenderung tidak mengenal
tanggal tua tanggal muda Mas. Mungkin Mas bisa cross check ke belakang ya. Mas masih sekolah, Mas kan nggak akan mikir oh ini sekarang tanggal 1, ini tanggung bulan dan segala macam. Yang jelas paling pulang Bu uang, Pak uang. Jadi saya lihat untuk potensi anak muda nggak punya duit itu kecil. Karena apa? Sudah pasti andalannya adalah ibu bapak di rumah mendingan nggak jajan, yang penting anak saya jajan. Jadi kan harapan saya dengan saya mendekat ke anak muda ini, usaha saya bisa bertahan. Selain itu memang kita lewat medsos. Kayak misalkan bisa delivery order, kita bisa order di Grab, bisa di Gojek, bisa di Shopee. Semua sudah saya tempuh untuk istilahnya pemasaran online di sini. Tinggal kembali ke rezeki kita ya kan. Mungkin kalau untuk yang strategi pemasaran saat ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena apa ya? Kita gimana pun kita selalu terbentur sama pandemi saat ini. Mau kita istilahnya bagaimanapun, akan tetapi dengan kita berdekatan ke anak muda, kita ya kayak ke penjualan online itu memang cukup membantu lah buat kita. Untuk omsetnya juga lumayan. Kalau boleh tahu itu kalau online lewat Shopee itu seperti apa ya Pak? Kalau sebenarnya konteksnya sama aja Mas, kayak Gojek, Grab kayak gitu. Jadi kalau yang ngetren sekarang kan lagi Shopee. Jadi setiap online setiap di bakso Ambon itu bisa beli online lewat Shopee ataupun pembayaran cash pembayaran di tempat itu pakai Shopee. Oh, pembayarannya. Tetapi pesan di Shopee juga bisa. Oh, bisa. Jadi kalau untuk itu kan dari Shopee selalu dapat diskon 30%. Jadi biasanya promo untuk itu lebih menarik. Sekarang kayak Gojek agak turun, Shopee yang istilahnya sedikit naik karena memang ini lagi ngetrennya Shopee. Oke, selanjutnya kami akan menanyakan mengenai proses produksi. Gitu. Proses produksi itu sebenarnya di bakso Ambon ini, apakah Bapak dari proses dari awal sampai hingga terciptanya sebuah apa sih namanya? Bakso itu apakah buat sendiri atau punya produksi sendiri atau dari ada dikirim atau gimana sih Pak itu sebenarnya? Kalau untuk pertama pasti yang kita omongkan adalah bahan baku. Kalau bahan baku kita sudah punya pelanggan tetap dari pemotongan hewan, dari pemotongan sapi, itu memang dikirim. Tapi proses penggilingan karena bakso itu, kalau untuk giling bakso itu harus penggilingannya tempatnya itu harus luas. Ditambah di komplek jelas itu tidak mungkin. Nah, karena itu memang kita penggilingan itu di Pasar Johar. Ya. Nah setelah dari Pasar Johar udah jadi adonan baru dicetak di rumah. Nah untuk pembelanjaan, peracikan itu saya lakukan saya sendiri. Ntar kalau sudah misalkan dicetak, sudah siap jual, baru anak-anak yang menjalankan. Karena anak-anak sudah kita training untuk melakukan penjualan bakso tersebut. Jadi masing-masing tempat sana udah kita training, tapi barang tetap murni dari satu tempat dari Bauling. Jadi tinggal yang outlet lain tinggal kita kirim barang-barang saja begitu. Lalu untuk pengelolaan tenaga kerjanya itu sendiri bagaimana? Ya pengelolaan tenaga kerja tentunya kita rangkap juga. Rangkap artinya kita yang pimpin. Jadi kalau untuk tenaga kerja itu ya memang kita gaji bulanan Mas. Bulanan. Jadi walaupun kita tukang bakso, tetapi kita juga punya andil untuk pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Karena apa ya? Kalau normalnya itu dari 7 outlet itu kita sudah memakai karyawan kurang lebihnya itu
17 sampai 20 orang. 17 sampai 20 orang. Ya. Kalau untuk saat ini jujur saya kurangi karena keadaan, jadi sekitar tinggal 14 orang. Untuk mengurangi kos operasional sama gaji karyawan. Karena kita juga gaji karyawan memang nggak gede sih, tetapi saya kira sudah lebih dari UMR Kerawang, karena masing-masing karyawan saya itu menerima dari saya itu paling kecil itu 4,5 juta per bulan. Kalau misalkan kita punya karyawan 14, Mas tinggal kaliin aja 4,5 kali 14, kurang lebih sudah lebih dari 60 juta per bulan. Kalau ngitung kayak gitu, kita ngerasa jadi kayak orang kaya kadang-kadang. Karena itu lumayan besar untuk segitu itu, kita bisa gaji segitu itu. Tapi kalau misalkan semuanya warung lagi pas keadaan ramai, keadaan ekonomi juga lagi bagus kayak gitu, itu nggak ada masalah buat kita yang istilahnya ngelola yang kayak. Cuman saat-saat pandemi kayak gini itu cukup menyakitkan kita. Selanjutnya nih Pak, ini mungkin yang sedikit penting untuk masyarakat yang di luar sana, untuk mencoba, mungkin ada yang sedang mencoba untuk membuka usahanya gitu. Jadi kiat-kiat sukses dari Bapak sendiri itu apa sih Pak selama ini? Satu, kalau teman-teman semua pengen menjadi pengusaha, satu yang harus diutamakan adalah skill. Apapun usaha Anda, kalau Anda nggak punya skill, Anda nggak bakalan jadi orang berhasil. Tetapi kalau Anda punya skill, mau di bidang fashion, mau kuliner, mau di apapun, itu yang akan membuat Anda sukses. Karena apa? Skill itu yang akan selalu menuntun kita ke arah yang lebih baik. Contoh, sampean adalah punya modal besar, tetapi sampean nggak punya skill. Cari anak buah sampean udah usaha jalan, mungkin ada masalah, anak buah pergi karena sampean nggak punya skill. Siapa yang menerusin usaha Anda? Pasti usaha Anda adalah bakalan ambruk. Tetapi kalau Anda punya skill, anak buah sampean pergi, sampean bisa cari anak buah lagi, di training lagi, dan jadi Anda itu nggak kehabisan jalan untuk istilahnya pengembangan usaha. Jadi salah satu yang kita harus temukan adalah skill. Terus kita harus bisa menjiwai. Jangan sampai kita jadi pengusaha kuliner, contoh lah. Sampean sarjana punya usaha kuliner tetapi merasa malu karena nggak sesuai sama pendidikan sampean, nggak sesuai mungkin gaya sampean dan segala macam. Nah itu juga tidak akan membuat Anda jadi berhasil. Jadi karena apa? Kalau sudah menjiwai, itu seseorang itu akan bangga dengan usahanya. Jangan remehkan orang usaha, walaupun itu hanya usaha kelas menengah. Ambil contoh, saya ada cerita di Surabaya. Seorang mahasiswi, itu mahasiswi perempuan bukan cowok, punya usaha outlet beberapa makanan gerobak. Tetapi dia mempunyai tidak hanya satu gerobak, waktu itu 97 gerobak. Dari sekian banyak yang ditaruh, Anda tinggal hitung. Kalau misalkan satu gerobak nggak usah banyak-banyak, ngasih keuntungan 100.000 kali 97 berarti berapa? Itu udah 9.700.000 itu sehari. Kalau sebulan kerja di mana gaji segitu? Itu adalah orang-orang yang super hebat. Itu salah satu contoh. Jadi harapan saya apapun yang sampean lakukan, mau jadi pegawai negeri, mau pejabat, mau apapun, satu, tetap sampean harus punya
rasa menjiwai kerjaan. Karena apa ya, segala sesuatu itu adalah amanah. Kalau kita tidak bisa melakukan dengan baik, otomatis akan jadi bumerang. Karena apa, di saat kita lagi banyak duit, usaha lagi jaya, kalau kita tidak bisa kontrol, cenderung kita jadinya agak sombong. Kalau sudah sombong, siap-siaplah sampean hancur. Satu. Kedua, memang jangan pernah Anda mempunyai pikiran negatif sesama jualan atau sesama kompetitor. Karena apa? Pikiran yang negatif itu akan menghancurkan sampean. Karena sudah mempunyai pikiran jelek, ujung-ujungnya contohlah kayak saya jualan sepi, mungkin karena kompetitor yang lain dan segala macam, ya itu yang akan menghancurkan kita. Selalu berpikir positif, cari contoh yang positif. Kalau memang positif, tiru. Itulah kunci sukses kita.